Baik, kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini satuannya apa? Rp1.000 pangkat 2 ya. Rp1.000 pangkat 2. Nah, hasilnya berapa? Nah, tinggal kita lihat hasil di Excel tadi aja. Ya. Nah, ini. Ya. Mendekati. Nah, mendekati berapa? Ya, di Excel tadi sudah dihitung variansi. Variansinya nih 501,27 ya, 501,27. 501,27 501,27 ya, 1000 ya pangkat 2. 1000 rupiah pangkat 2. Nah, itu variansi ya. Berarti ini kalau misalnya kita menghindari penulisan 1000 Rp seperti ini, kalau mau dijabarkan begini jadi berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Ya. Ini kan di penghitungan rata-rata ya. Tadi kan saya menuliskannya pakai huruf ribu ya, RIBU rupiah gitu kan. Nah, kemudian kalau saya menghindari penggunaan kata ribu ini, saya kan di sini mengalihkan dengan 1000 ya. Maka 1000 jadi 198.860. Nah, sedang kalau yang ini mau dihilangkan Rp1.000 pangkat 2 ini jadi berapa nih? Jadi rupiah pangkat 2 berapa? 501.270.000. Ya. Nah, 1000 itu kalau di pangkat 2, 1000 pangkat 2 kan sejuta. Ya kan? 1000 pangkat 2 sejuta kan. Nah, berarti ini 501,27 dikali sejuta. Ya. Nah, jadi 501.270.000. Nah, itu adalah variansinya. Nah, timbang baku gimana? Timbang baku akar dari apa? Akar kuadrat dari variansi. Ya. Ini yaitu sama dengan akar dari ini 501,27 ribu rupiah. Itu ya. Nah, mendekati berapa? Ya. Tadi di Excel sudah dihitung. Ini ya. 22,389. 22,389. 2,389 ribu rupiah. 22.389. Ya, jadi ini adalah jawabannya untuk simpangan baku. Tadi di soal tadi yang ditanya apa ya? Simpangan baku atau variansi sebetulnya? Soalnya ini. Oh, dua-duanya, variansi dan simpangan baku. Ya. Nah, berarti kalau begitu jawabannya yang ini dan yang ini. Ya. Nah, jawabannya ini. Itu jawabannya. Variansinya ini 501 juta, simpangan bakunya 22.000. Ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini untuk data yang tersebar.
Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Apakah ada yang nggak dipahami? Oke, ya kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang gini, ya. Kita kembali ke contoh yang kemarin, ya. Misalnya, ya, anggaplah soal mengenai apa namanya itu, atau gini, untuk data yang ini, bentar ya. Nah, misalnya nih, ada data mengenai penghasilan per bulan, ya, kepala-kepala keluarga di suatu RT, ya, yang terdiri dari 80 orang kepala keluarga. Ya, ini data penghasilan per bulannya seperti ini. Ya. Dituangkan di dalam tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, misalnya kalian diminta untuk menghitung kuartil atas, ya, menghitung kuartil atas. Ya. Nah, minggu lalu sudah saya ajarkan langkah-langkahnya. Ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan kembali soal ini, ya, soal yang baru ini. Ini. Jadi coba kita salin datanya. Tabel. Ini nomor kelas. Kemudian penghasilan atau pendapatan. Ini dalam satuan juta rupiah. Kemudian banyaknya anggota keluarga. Banyaknya kepala keluarga. Nah, coba kita salin datanya. Nah, yang kelas pertama ini 2,3 juta hingga 2,7. Berikutnya 2,8 hingga 3,2. Berikutnya 3,3 hingga 3,7. Berikutnya 3,8 hingga 4,2. Berikutnya 4,3 hingga 4,7 juta. Ya. Kemudian banyaknya kepala keluarganya. Kelas pertama 15 orang, berikutnya 18 orang, berikutnya 22, berikutnya 13, berikutnya 12. Jadi file Microsoft Word saya masih terlihat tidak? Masih bisa? Masih, Pak. Masih terlihat. Masih, Pak. Ya, makasih. Nah ini bertindak sebagai frekuensinya, ya, ini sebagai frekuensi. Ya, jumlahnya berapa nih? 80. Kalau saya nggak salah itu 80 nih. Ya, betul 80. Nih. Nah, untuk menghitung, jadi ini soalnya adalah tentukan kuartil atas, ya, tentukan kuartil atas. Kuartil atas lambangnya ketiga, ya. Nah, langkah pertama apa? Kalau kalian ingat, minggu lalu saya ajarkan ini. Menambahkan satu kolom di kanan untuk nomor data, ya, untuk nomor data. Nah, kelas pertama ini dihuni oleh berapa anggota? 15, ya. Jadi ini nomor datanya nomor 1 sampai dengan nomor 15. Gitu. Kemudian kelas kedua. Kelas kedua nomor 16 sampai dengan berapa? 33, ya. Karena kelas kedua ini ada 18 anggota. Ya. Berikutnya 34 sampai dengan 55, ya. Berikutnya 56 sampai dengan 68. Berikutnya nomor 69 sampai dengan 80.
Ya. Kalau kalian betul menghitung ini akan sama nih angka yang ini, ya. Itu akan sama dengan angka yang ini. Kalau kalian betul menghitungnya. Nah, kemudian langkah pertama apa? Langkah pertama menentukan nilai untuk kuartil atas. Kita menghitung apa dulu? 3N per 4. Ingat nggak nih? Minggu lalu nih saya ajarkan. Jadi 3 dikali berapa? Datanya ada 80 kan? Dibagi 4. Sama dengan berapa? 60. Setelah itu kita cari kelas ketiga. Kelas ketiga yaitu kelas yang memuat data ke-60. Nah, data ke-60 itu adanya di kelas yang mana? Di kelas yang ke-4. Ya. Nah, jadi kelas ketiga ya yaitu kelas 3,8 hingga 4,2 juta. Ya. Ya, itu kelas ketiga. Berikutnya, mencari apa? Tepi bawah. Ya, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi berapa? Kalau minggu lalu. 0,5. Nah, yang minggu lalu 0,5. Ya, yang minggu lalu. Nah, yang sekarang ini nggak boleh 0,5, tapi 0,05. Mengapa? Ya, karena data ini, ya kita lihat sampai 1 desimal. Ya, nah kalau yang minggu lalu, ya, yang minggu lalu datanya kan tanpa desimal, ya sampai satuan. Jadi kalau yang minggu lalu tuh datanya kayak begini nih modelnya, ya. Yang minggu lalu tuh datanya model begini nih. Mirip dengan ini nih, sebentar ya. Mirip ini nih, yang minggu lalu. Nah, kayak minggu lalu mirip kayak gini nih datanya. Tidak ada desimalnya, ya sampai satuan, ya tidak sampai perpuluhan, nggak sampai sepersepuluhan, ya. Nah, tapi yang sekarang itu, ya datanya sampai 1 desimal, ya, sehingga dikuranginya bukan dikurangi 0,5, tapi 0,05, ya. Nah, itu perbedaannya dengan yang minggu lalu. Nah, sekarang kalau datanya sampai 2 desimal gimana nih? Contoh kayak gini nih contohnya ya. Kayak gini nih. Nah ini, ya. Nomor 2, data ini kan sampai 2 desimal, ya. Nah, untuk data yang sampai 2 desimal, ya, bukan dikurang setengah, bukan dikurangi 0,05, tapi dikuranginya 0,005. Ya, karena ini sampai 2 desimal. Jadi banyaknya desimal itu mempengaruhi, ya. Nah, jadi di sini batas bawah 3,8, ya, batas bawah 3,8 kan, batas bawah dikurangi 0,05, ya, sama dengan 3,75, ya, juta rupiah. Ya. Nah, itu tepi bawahnya. Nah, saat kita tepi bawah bagaimana? Ya, hitung jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga. Ya, berapa? Ya, kelas ketiga kan yang ini frekuensinya. Nah, yang ditanya adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Ya, berarti 15 ditambah 18 ditambah 22. 15 ditambah 18 ditambah 22. Nah, ini kalau dihitung berapa? 55, ya. Tentu saja sama dengan angka ini nih. Ya, 55 kan? 15 ditambah 18 ditambah 22. Nah, setelah itu frekuensi kelas ketiga. Nah, frekuensi kelas ketiga berapa? 13 frekuensinya. Ya. Setelah itu tentukan lebar kelas T. Ya. Lebar kelas itu rumusnya apa? Tepi atas dikurangi tepi bawah.
Nah, hati-hati ya. Sekarang hitung tepi atas. Batas atas ditambah berapa? Tambah 0, berapa? 0,05. 0,05 ya. Bukan 0,5 ya. Kalau minggu lalu kan 0,5. Karena datanya tidak mengandung desimal ya. Ini sekarang BA ditambah 0,05 jadi apa? 4,2 ditambah 0,05. Jadi 4,25 ya, rupiah. Ya. Nah, kemudian tepi bawah. Ya, tepi bawah sudah dihitung tadi kan? Ini sudah dihitung. Ya. Tinggal menyalin saja tepi bawahnya. Nah, baru berikutnya apa? Lebar kelas. Ya. Lebar kelas. Oke. Dengan apa? Tepi atas 4,25 ya. Dikurangi tepi bawah 3,75. Satuannya juta rupiah. Sama-sama berapa? 4,25 dikurangi 3,25. Apa? 4,25 dikurangi 3,75 berapa? 0,5, betul nggak? Ya. Nah, 0,5 juta rupiah. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam rumus kuartil atas, ya. Segitiga sama dengan tepi bawah berapa? 3,75. 3,75 ya, juta rupiah ditambah 3N per 4. 3N per 4 nilainya 60. 60 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga 55 dibagi frekuensi kelas ketiga 13 dikali lebar kelas ya. Lebar kelasnya tadi setengah juta rupiah. Nah, sama dengan ya 3,75 juta rupiah ditambah berapa nih ya. 60 dikurangi 55 kan 5 ya. 5 dikali 0,5 2,5. 2,5 dibagi 13 juta rupiah. Ini mendekati berapa? Kita gunakan Excel untuk ngitungnya. Excel tadi berapa? 3,75 ditambah 2,5 dibagi 13. Nah, 3,9423. 3,9423. Ini rupiah. Jadi partai atas dengan 3 juta 942.300. Ya. Apa maknanya? Apa maknanya kuartal atas bernilai 3.942.300? Itu maknanya apa? Ya, apa makna kuartal atas? Ya, ini maknanya adalah 75% ya dari anggota populasi. Ya. Itu apa namanya itu?
nilainya tidak lebih dari 3.942.300 ya. Jadi kan populasinya kepala keluarga ya. Dari kepala keluarga di RT tersebut pendapatannya tidak melebihi 3.942.300. Nah, tadi kan kepala keluarganya ada 80 orang, kalau saya nggak salah nih, ya. Berarti kalau 75%-nya, berarti kira-kira 60 ya, kira-kira 60 orang, ya. 60 orang kepala keluarga dia tersebut pendapatannya tidak melebihi sekian. Pendapatannya tidak melebihi sekian. Nah, itu maknanya, ya. Itu maknanya. Ya. Nah, ya sebenarnya dengan contoh ini, ya dengan contoh ini saya bermaksud untuk menjelaskan untuk hati-hati di dalam menentukan tepi bawah, ya, maupun tepi atas, ya. Jadi untuk jika data semula itu, ya, tingkat ketelitiannya sampai satuan, ya, maka tepi atas itu adalah batas atas ditambah setengah. Ya, dan tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi setengah. Nah, itu kalau data itu sampai satuan, ya. Tapi kalau data semula tingkat ketelitiannya tinggal satu tempat desimal, maka tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,05, ya. Dan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,05. Tapi kalau misalnya data itu, ya, sampai 2 tempat desimal, maka tepi atasnya sama dengan batas atas ditambah 0,005, ya. Dan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,005 dan seterusnya, ya. Nah, kalau kalian ingat-ingat, penghitungan tepi ini kegunaannya di dalam menghitung apa saja? Kalau kalian ingat, penghitungan tepi itu digunakannya untuk menghitung apa saja? Menghitung median, kuartil, modus, ya. Ketiga hal itu kan memerlukan tepi. Jadi hati-hati di dalam menggunakan menerapkan penambahan atau pengurangannya. Apakah 0,5, apakah 0,05, apakah 0,005, ya, atau yang lain lagi, ya. Itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada? Ya, coba kita kerjakan soal ini nih misalnya, ya. Data ini nih. Nah ini, ya. Anggaplah ini data mengenai UMR, ya. Data mengenai UMR, ya, di seluruh daerah, ya, di Indonesia. Ini datanya fiktif, ya. Ini
apa namanya itu asal-asalan saja ya. Nah, tentukan modusnya ya, tentukan modusnya. Coba kita salin dulu data ini ke dalam apa namanya itu Microsoft Word ya. Ya, kita masukkan tabel. Nih ya. Ini nomor kelas. Kemudian berikutnya adalah UMR. Nah, ini mulai dari berapa? Dari 1,62 sampai 2,11. Berikutnya 2,12 hingga 2,61. Berikutnya 2,62 hingga 3,11. Berikutnya 3,12 hingga 3,61. Berikutnya 3,62 hingga 4,11. Berikutnya 4,12 hingga 4,61. Berikutnya 4,62 hingga 5,11. Ya. Kemudian banyaknya daerah. Banyak daerah. Ini 7, 12, 25, 12, 7, 5, 3. Ini adalah banyaknya daerah. Nah, untuk menghitung modus, apa dulu yang ditentukan? Apakah perlu nomor data enggak di sebelah kanan? Apakah perlu nomor data? Kolom baru di sebelah kanan? Perlu enggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Berarti kita cari dulu kelas modus. Ya, itu kelas yang frekuensinya paling tinggi. Nah, ini kan frekuensi paling tinggi. Ya. Modusnya adalah 2,62 hingga 3,11 juta rupiah. Nah, berikutnya mencari apa? Tepi bawah. Ya. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi berapa? Dikurangi berapa? 0,005. Ya, betul ya. Dikurangi 0,005. Ya, berarti ini 2,62 dikurangi 0,005. Jadi 2,615. Ini satuan juta rupiah. Ya. Nah, berikutnya mencari apa? Delta 1. Delta 1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus 25 ya, ini kan frekuensi 25 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan 12 ini. 13. Nah, delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Sesudahnya kebetulan sama nih 12 juga ya. Pada kelas berikutnya tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Hati-hati, tepi atasnya berapa? Batas atas ditambah 0,005. Ya, 3,11 ditambah 0,005
Itu sama dengan 3,115. Ya, juta rupiah. Nah, tapi bawah udah dihitung tadi. Ya. Nah, baru kemudian apa? Lebar kelas. Ya. Lebar kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Yaitu 3,115 dikurangi 2,615 juta rupiah. Dengan berapa? Eh, 0,5 bukan ya? Ya, 0,5 juta rupiah. Betul. Nah, lalu kemudian masukkan ke dalam rumus modus. Kemudian di bawah 2,615 ditambah delta 1 13 dibagi delta 2 dibagi delta 1 ditambah delta 2 dikali tengah lebar kelasnya kan. Nah, sama dengan ya, 2,615 juta rupiah ditambah 0,25. Ini kan setengah, setengah dikali setengah 0,25. Berapa? Ya, 2,865. 2,865 juta rupiah. Ya. Jadi modus data tersebut adalah 2.865.000. Nah, itu jawabannya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Ada yang bertanyakan? Nah, pertanyaannya adalah data ini bersifat unimodal atau bimodal? Data ini bersifat bimodal atau unimodal? Coba siapa yang ingat? Unimodal. Ya, siapa yang menjawab? Siapa? Adila, Pak. Adila, coba Adila. Data yang unimodal tuh yang bagaimana? Yang bimodal tuh kayak bagaimana? Yang satu modus. Yang itu yang Unimodal satu modus. Iya. Ya, diulang. Unimodal satu modus. Ya, Bimodal dua modus, Pak. ya betul. Ya. Nah, jadi jawaban kalau dilihat data yang tadi, ya, yang tentang UMR itu unimodal atau bimodal? Unimodal. Unimodal, ya. Karena modusnya hanya ada satu buah, ya. Nah, Adila ya, Adila. Oke. Adila, saya berikan skornya ya. Adila. Dapat skor 3. Nah, sekarang kalau ini gimana nih?
Misalnya, tadi contohnya, ini. Nah ini. Nah, nih ya. Data nomor 9, soal nomor 9 ya, data nomor 9 nih. Ini data mengenai pengeluaran untuk iklan ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kira-kira data ini bimodal atau unimodal nih? Kalau kalian lihat seperti ini. Bimodal, Pak. Bimodal ya. Nah, di sini ada dua kelas modus ya, kelas 35 sampai 44 dan kelas 55 sampai 64 ya. Nah, sehingga di sini akan ada apa namanya itu dua modus ya. Dua modus. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Coba di antara kalian ada nggak yang bisa menceritakan ya, nggak usah ngerjakan dalam perhitungannya, tapi dari besar penyelesaiannya itu seperti apa? Kira-kira akan bagaimana nih menyelesaikannya kalau ada dua modus seperti ini? Terbayang nggak? Ya, di sini kan ada dua kelas modus ya, kelas 35 sampai 44 dan 55 sampai 64. Ya. Nah, gimana menyelesaikannya? Nah, jadi kalian menerapkan rumus yang tadi dua kali, ya. Tadi kan ada rumus untuk hitung modus, ya. Nah, rumus hitung modus yang mana tadi? Ini. Oh, rumusnya yang kapan ya? Minggu lalu ya mungkin rumusnya ada. Ya inilah pakai rumusnya ini. Jadi soal ngerjakan yang cara seperti ini dua kali, ya. Untuk kelas yang lebih rendah, untuk kelas yang lebih tinggi, ya. Jadi kan pakai rumus ini dua kali, ya. Terhadap dua kelas yang berlainan, ya. Sama aja caranya. Ya, coba kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya save dulu. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5.